Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di kuliah kimia analisis. Pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan mengenai stoikiometri. Bab stoikiometri ini menjadi kunci ataupun menjadi bab yang paling krusial dalam kimia analisis, karena dalam bab ini akan kita bahas tentang bagaimana cara menentukan hasil, kemudian cara membuat larutan, kemudian cara bagaimana menentukan jumlah produk yang dihasilkan, dan nanti perhitungan-perhitungan yang lainnya. Oke, jadi perhitungan stoikiometri ini adalah workhorse atau kuda kerja dalam kimia analisis. Nanti kita akan kenal dengan beberapa teknik-teknik analisis kimia, namun dasar dari semua perhitungan yang akan kita lakukan nanti berdasarkan stoikiometri yang telah kita tentukan di awal. Oke, langsung ke materi. Jadi kimia analitik ini berkaitan dengan pengukuran analit dalam padatan dan konsentrasinya dalam larutan. Jadi sampel nanti bisa berupa padatan ataupun bisa berupa larutan. Untuk dalam bidang farmasi bisa keduanya, jadi sediaan farmasi itu bisa bentuknya padat ataupun nanti bentuknya cair. Selanjutnya, jadi menyiapkan larutan dengan konsentrasi yang diketahui dapat digunakan untuk mengkalibrasi instrumen ataupun mentitrasi larutan sampel. Jadi teman-teman nanti akan menggunakan perhitungan stoikiometri untuk membuat larutan standar ataupun larutan baku yang digunakan untuk mengkalibrasi instrumen ataupun mentitrasi sampel yang telah kita tentukan. Kemudian menghitung massa analit dalam larutan dari konsentrasi dan volumenya. Teman-teman harus bisa bagaimana menghitung massa analit dalam larutan dari konsentrasi dan volume. Selanjutnya, teman-teman juga harus bisa menghitung massa produk yang diharapkan dari massa reaktan. Jadi kalau teman-teman mencampur zat A dengan zat B, itu nanti dari produknya zat C, D, E, F itu berapa beratnya. Jadi semua perhitungan di atas yang telah kita sebutkan tadi memerlukan pengetahuan tentang stoikiometri, yaitu rasio di mana bahan kimia bereaksi yang darinya kita menerapkan faktor konvensi yang sesuai untuk sampai pada hasil perhitungan yang diinginkan. Jadi dalam stoikiometri ini nanti kita akan menggunakan faktor-faktor konversi yang tujuannya adalah untuk mengetahui hasil dari perhitungan yang kita nanti akan lakukan. Oke, kembali ke basic ataupun ke dasar perhitungan mengenai stoikiometri, yaitu atom, molekul, rumus molekul, dan mol. Teman-teman kemarin di kimia dasar atau kimia farmasi telah mempelajari berat molekul itu didefinisikan sebagai jumlah dari berat atom yang menyusun suatu senyawa. Contohnya adalah H2O. H2O memiliki 2H dan 1 oksigen, di mana H memiliki Mr ataupun massa relatif adalah 1 dan O adalah 16. Ketika hanya ada 2, berarti 2 dikali 1 itu ada 2, 16, kemudian ditambah 16, berarti 18. Kemudian ada istilah berat. Rumus berat ataupun formula weight adalah deskripsi yang lebih akurat untuk zat yang tidak ada sebagai molekul tetapi ada dalam sebagai senyawa, elektrolit kuat, asam atau basa, ataupun garam. Jadi dalam istilah yang kita pakai sehari-hari, formula weight itu adalah massa relatif. Kemudian kita mengetahui konsep mol yang merupakan bilang Avogadro sebesar 6,022 kali 10 pangkat 23 atom. Atom itu bisa digantikan dengan molekul, ion, atau spesies lain. Jadi dalam 1 mol itu
ada sebanyak 6,022 kali 10 pangkat 23 konstituen. Baik itu berupa molekul, ion, ataupun spesies yang lain. Secara numerik, mol adalah berat atom atau molekul atau rumus dari suatu zat yang dinyatakan dalam gram. Persamaannya seperti berikut, mol sama dengan massa dari zat yang kita miliki dibagi dengan massa relatif, satuannya gram per mol. Atau dengan menggunakan satuan yang lebih kecil, menggunakan milimol, massanya dalam miligram, kemudian mR-nya dalam miligram per milimol. Jadi teman-teman tidak perlu bingung ataupun risau dalam menggunakan mol atau milimol, karena yang membedakan hanyalah satuan yang digunakan. Kalau di sini mol menggunakan gram per mol, kalau dalam milimol menggunakan miligram per milimol. Itu ya. Kemudian larutan 1 molar itu didefinisikan sebagai larutan yang mengandung 1 mol zat dalam setiap liter larutan. Jadi 1 mol itu adalah 1 mol zat per 1 liter larutan. Molaritas larutan dinyatakan sebagai mol per liter atau sebagai milimol per mililiter. Lagi-lagi kita akan banyak menggunakan istilah milimol ataupun mililiter karena dalam kimia analisis sekarang ini jumlah yang dianalisis adalah sedikit. Jadi lebih efektif akan menggunakan mili. Kemudian massa jenis adalah berat persatuan volume pada suhu yang ditentukan. Biasanya menggunakan satuan gram per mililiter atau gram per centimeter kubik, yaitu diukur pada suhu 20 derajat Celcius. Ingat ya, pengukurannya pada suhu 20 derajat Celcius. 1 mm adalah volume yang ditempati oleh 1 cm kubik. 1 mililiter adalah volume yang ditempati oleh 1 cm kubik. Jadi mol itu sama dengan mol per liter dikalikan dengan liter, jadi molaritas kali dengan liter. Sedangkan milimol adalah molaritas kali mililiter, sehingga milimol merupakan molaritas kalikan dengan mililiter. Kemudian untuk menentukan ataupun membuat larutan, kita biasa menggunakan ataupun menerapkan teknik pengenceran, yaitu dari larutan dengan konsentrasi tinggi, kemudian kita larutkan ataupun kita encerkan menjadi konsentrasi yang lebih rendah dengan menerapkan rumus M1V1, M2V2 atau C1V1, C2V2. M ini untuk molaritas, namun kita secara umum diganti dengan C. C ini adalah konsentrasi yang teman-teman cari, bisa molaritas, bisa miligram per liter, ataupun bisa persen, kemudian bisa ppm maupun ppb, dan yang lainnya. Sebagai contoh di sini ada pertanyaan berapa gram per mililiter dari NaCl yang tergantung dalam larutan NaCl sebanyak 0,250 molar. Jadi perhitungannya adalah kembali ke definisi bahwa molaritas adalah mol per liter. Jadi kalau sebanyak 250 mol per liter ini sama dengan 0,250 milimol per mililiter. Kemudian untuk mencari masanya NaCl, kita gunakan mR NaCl dikalikan dengan konsentrasinya. Kemudian untuk mengkonversi dari miligram ke gram, kita kalikan 0,01. Sehingga NaCl yang ada dalam sebanyak 250 molar larutan NaCl itu adalah sebanyak 0,0146 gram per mili. Oke, selanjutnya ini ada soal berapa gram natrium sulfat
yang harus ditimbang untuk membuat larutan 500 ml dengan konsentrasi 0,1 molar. Jadi teman-teman menggunakan persamaan yang sama. Jadi 500 ml dikalikan 0,1 mmol per mililiter sama dengan 50 mmol. 50 mmol dikalikan dengan AR atau MR dari natrium sulfat. Kemudian dikalikan dengan konversi dari miligram ke gram. Hasilnya adalah 7,10 gram. Kemudian contoh yang ketiga adalah berapa banyak mililiter asam sulfat dengan konsentrasi 94% dengan densitas 1,831 gram per cm kubik yang diperlukan untuk membuat 1 liter asam sulfat dengan konsentrasi 0,1 molar. Oke, kemudian kita dapat melakukan perhitungan dengan seperti ini. Jadi konsentrasi asam sulfat ini kan 94,0% dalam gram per 100 gram larutan. Kita konversikan menjadi 0,940 gram asam sulfat per gram larutan dikalikan dengan densitasnya dibagi dengan MR dari asam sulfat 98,1. Kemudian karena kita mau membuatnya dalam satuan 1 liter, volumenya 1 liter, maka dia 1000 ml. Sehingga larutan yang dibuat yang terjadi adalah yang kita punya itu adalah 17,5 mmol asam sulfat per liter larutan atau sama dengan 17,5 molar. Untuk membuat 1 liter sebanyak 0,1 molar, kita lakukan pengenceran. Jadi VM1 M2 karena ini adalah volume yang mau dibuat dikalikan dengan V2 sama dengan M1 dikalikan V1 sehingga nanti didapatkan hasil 5,71 ml yang akan dilarutkan menjadi 1000 ml asam sulfat. Oke, untuk contoh yang lain nanti akan saya berikan dalam tugas. Kemudian teman-teman harus bisa mengekspresikan ataupun membuat hasil dengan mudah dan tidak membingungkan bagi pembaca. Jadi teman-teman juga harus tahu bagaimana cara mengekspresikan baik dengan pangkat maupun dengan PFA awalan. Jadi mega, kilo, kemudian senti, mili itu teman-teman harus paham bagaimana cara mengkonversinya yang kita sudah lakukan itu di semester kemarin. Selanjutnya satuan yang lain yaitu normalitas. Jadi normalitas ini merupakan satuan konsentrasi yang sering digunakan terutama dalam analisis titrimetri atau titrasi yang didefinisikan sebagai berat ekivalen yang terlarut per liter larutan. Jadi berat ekivalen. Apa itu berat ekivalen? Jadi normalitas ini melibatkan ekivalen yaitu banyaknya spesies kimia yang bereaksi secara stoikiometri dengan spesies kimia yang lain. Jadi berat ekivalen itu adalah gram per ekivalen atau miligram per ekivalen. Ekivalen per liter sama dengan miligram, mili ekivalen per mililiter sama dengan normalitas. Jadi ini adalah sama miligram dan gram, kemudian kalau satuannya diganti mili, ini semuanya juga diganti dengan mili. Jadi ekivalen itu adalah berat per ekivalen berat. Normalitas sama dengan ekivalen per liter dikalikan dengan volume. Mili ekivalen sama dengan miligram per ekivalen berat, sama dengan yang tadi. Ekivalen ini yang dikaitkan dengan
berapa elektron yang dilepas, kemudian berapa oksigen yang diserap dan lain-lain nanti secara detail sudah kita bahas di semester kemarin. Jadi beda reaksi itu ekuivalennya juga akan berbeda. Misalkan dalam reaksi asam basa, ekuivalen tergantung berapa dengan jumlah H yang dilepas ataupun diterima. Kemudian dalam reaksi reduksi oksidasi itu melibatkan berapa jumlah elektron yang dilepas atau diterima. Kemudian cara yang paling umum untuk mengungkapkan hasil penentuan makro adalah dengan memberikan bobot analisis sebagai persen atau berat sampel. Jadi nanti dalam analisis yang sebenarnya yang teman-teman nanti akan hadapi, biasanya hasil itu diberikan dalam satuan persen per berat sampel. Jadi biasanya sampelnya berupa padatan, kemudian teman-teman harus preparasi. Kalau tidak bisa dianalisis secara padat, harus dianalisis secara basah, yang berarti harus melarutkan sampel tersebut. Setelah larut, baru bisa dianalisis dan nanti hasilnya dikembalikan lagi ke persen berat sampel. Konsentrasi ini maksudnya trace ataupun jarang, biasanya diberikan dalam satuan yang lebih kecil, yaitu ppm, bagian per 1000, bagian per juta, atau bagian per miliar. Yang ini sebenarnya caranya sama dengan bagian per 100 ataupun persen, namun dengan konversi yang berbeda aja. Part per thousand, miligram per gram atau gram per kilogram, kemudian ppm itu mikrogram per gram atau miligram per kilogram, sedangkan ppb adalah nanogram per gram atau mikrogram per kilogram. Jadi yang umum di singkatannya adalah ini, ppm, ppb, dan miligram persen. Jadi sama dengan persen. Ada berat per berat, ada berat per volume, dan ada volume per volume. Satuannya mengikuti yang diinginkan. Kalau dalam persen berat per berat, ini perhitungannya adalah berat ya terlarut dibagi dengan berat sampel dikalikan 10 pangkat 2. Kalau 10 pangkat 2 itu berarti 100. Rumusnya ini. Kalau ppm beratnya berapa? Satuannya harus sama ya. Ingat, satuannya harus sama dikalikan dengan 1 juta. Kalau ppb dikalikan dengan 1 miliar. Ingat, satuannya harus sama supaya ini hasilnya benar. Sebagai contoh seperti berikut, sebanyak 2,6 gram sampel jaringan dari tanaman dianalisa. Kemudian diketahui bahwa terdapat 3,6 mikrogram zinc. Berapa konsentrasinya dalam ppm atau dalam ppb? Kita gunakan persamaan tadi, 3,6 mikrogram per 2,6 gram sama dengan 1,4 mikrogram per gram. Ingat teman-teman, kalau bingung satuannya disamakan dulu, kemudian nanti baru kita ketemu berapa hasilnya. Atau 3,6 kali 10 pangkat 3 nanogram per gram sama dengan 1,4 kali 10 pangkat 3 nanogram per gram yang sama dengan 1400 ppb. Kembali ke definisi awal bahwa ppm itu mikrogram per gram ataupun gram per miligram per kilogram. Kemudian yang kedua, sebanyak 25,0 mikroliter serum sampel dianalisis glukosanya, kandungan glukosanya, dan ternyata terdapat 26,7 mikrogram glukosa. Tentukan konsentrasi glukosanya dalam
mikrogram per mili dan miligram per desiliter. Untuk ini kita perlu melakukan konversi dari mikroliter ke mili. 25,0 mikroliter itu sama dengan 2,5 kali 10 pangkat min 2 liter. Sedangkan 26,7 mikrogram itu sama dengan 2,67 kali 10 pangkat 5 gram. Kemudian untuk mencari konsentrasi glukosa, ini kita bagi antara berat glukosa per berat sampel dikalikan dengan 10 pangkat 6 mikrogram per gram, karena ini ppm. Mikrogram per gram, hasilnya adalah 1,07 kali 10 pangkat 2 mikrogram per mililiter. Jadi sama dengan yang di metode ini didapatkan hasil sebanyak 107 mg per desiliter. Oke, selanjutnya dalam analisis volumetrik, bagaimana kita membuat ataupun menghasilkan perhitungan stoikiometri. Dalam sebuah titrasi kita akan membutuhkan beberapa hal yang nanti harus kita perhatikan. Kita menghitung jumlah mol analit yang dititrasi dari jumlah mol titran yang ditambahkan dari rasio reaksinya. Jadi kita akan menghitung zat yang tidak diketahui konsentrasinya menggunakan zat yang sudah diketahui konsentrasinya. Dalam titrasi, zat uji atau analit bereaksi dengan reagen tambahan dengan konsentrasi yang telah diketahui. Umumnya reaksi ini secara instan ataupun secara spontan. Reagen dengan konsentrasi yang diketahui disebut larutan standar. Ingat, larutan standar adalah larutan yang konsentrasinya sudah diketahui, yang biasanya dikirim ataupun diletakkan dalam buret. Kemudian larutan yang dikirimkan oleh buret disebut sebagai titran. Jadi yang keluar dari buret itu adalah titran, sedangkan zat yang ada dalam Erlenmeyer itu adalah titrat. Contohnya dalam reaksi stoikiometri antara asam asetat dan NaOH, ini menjadi natrium asetat dan air. Salah satu atau beberapa syarat untuk dapat kita lakukan secara analisis menggunakan teknik titrasi adalah yang pertama, reaksinya harus cepat. Kemudian diusahakan reaksi tersebut tidak terdapat hasil samping yang nanti akan mengganggu reaksi yang telah berjalan atau reaksi utamanya. Yang ketiga, harus ada perubahan warna yang nyata pada beberapa sifat larutan saat reaksi selesai. Ini adalah yang kita gunakan untuk mengetahui kapan reaksi tersebut akan berakhir. Perubahan warna biasanya disebabkan oleh penambahan suatu indikator yang warnanya tergantung pada sifat larutan, misalnya pH. Kemudian titik di mana jumlah ekivalen atau stoikiometri titran ditambahkan dinamakan dengan titik ekivalen, dan titik di mana akhir titrasi ini harus segera dihentikan adalah disebut dengan titik akhir titrasi. Jadi titik ekivalen dengan titik akhir titrasi ini adalah hal yang berbeda, meskipun secara ideal keduanya harus pada satu titik yang sama. Namun ketika kita menggunakan teknik titrasi akan sangat sulit untuk mendapatkan satu titik yang sama. Titik ini bisa bergeser baik lebih kurang ataupun lebih dari titik ekivalen, namun dengan beberapa toleransi yang telah disepakati. Yang terakhir adalah reaksinya harus kuantitatif. Jadi reaksi yang kita lakukan nanti dapat dihitung. Berapa reagennya, berapa produknya, itu dapat kita hitung dengan pasti. Kemudian untuk melakukan titrasi kita harus membuat namanya larutan standar. Larutan standar ini ada beberapa syarat. Yang pertama, larutan standar ini dibuat dari bahan yang sangat murni dalam jumlah yang ditimbang secara akurat yang disebut dengan standar primer.
Dan untuk mengeceknya hingga volume yang diketahui secara akurat dalam lampu ukur. Jadi standar primer itu dibuat dari padatan yang sudah diketahui masanya, kemudian massa relatifnya yang dibuat dalam lampu ukur dengan volume yang telah diketahui. Kemudian ada beberapa lagi larutan yang distandarisasi dengan titrasi sebagai standar primer merupakan larutan standar sekunder. Jadi teman-teman apabila membuat larutan standar primer kemudian digunakan untuk mengetahui larutan yang dititrasi, larutan yang dititrasi tersebut merupakan larutan standar sekunder. Larutan standar sekunder ini kurang akurat konsentrasinya daripada larutan standar primer karena dalam titrasi kita mungkin akan menghasilkan kesalahan. Ada beberapa syarat dari larutan standar primer yang nantinya akan kita buat. Yang pertama, harus 100% murni. Meskipun secara praktek akan jarang sekali bahan dengan kemurnian 100%, namun mendekati 100% itu akan lebih baik. Oke, yang kedua, bahan tersebut harus stabil pada saat kering. Dalam suhu kamar dia harus stabil, tidak hidroskopis. Kenapa tidak hidroskopis? Kalau dia hidroskopis, ketika bahan tersebut kita letakkan dalam meja, dia lama-lama akan berair. Kalau sudah begitu, bagaimana kita harus memanaskan bahan tersebut sehingga airnya menjadi hilang. Kemudian nomor 3, barang tersebut harus mudah didapat dan harganya diusahakan murah. Kalau barang susah didapat dan kemudian mahal, itu menjadi problem lagi dalam ketika nanti kita bekerja. Meskipun bukan yang utama, namun diusahakan memiliki massa ataupun berat molekul yang tinggi. Fungsinya apa? Ketika nanti kita dalam melakukan penimbangan, itu error ataupun kesalahan dalam penimbangan itu menjadi lebih kecil daripada zat dengan massa relatif yang kecil. Oke. Jika itu akan digunakan dalam proses titrasi, maka harus sesuai dengan ataupun harus siap dilakukan ataupun bisa dilakukan untuk titrasi. Jadi ada titik keseimbangan, kemudian ada titik titrasi yang tajam. Titik titrasinya tidak bias. Kalau bias nanti akan menyusahkan analisnya. Kapan harus menentukan titik titrasi itu tidak mudah bila dia memiliki reaksi yang bias. Kemudian beberapa metode titrasi yang akan kita nanti pelajari lebih jauh, yaitu yang pertama adalah titrasi asam basa. Titrasi asam basa adalah titrasi yang melibatkan ataupun menggunakan dasar reaksi asam dan basa. Reaksi asam dan basa akan menghasilkan garam dan air. Kemudian yang kedua adalah reaksi pengendapan. Jadi dalam reaksi presitipasi atau pengendapan ini, titran membentuk produk yang tidak larut dalam analit. Contohnya titrasi ion klorida dengan perak nitrat yang akan membentuk endapan perak klorida. Kemudian yang selanjutnya adalah reaksi kompleksometri. Titran adalah reaksi membentuk kompleks larut dengan air analit atau ion logam. Jadi titran seringkali ini merupakan zat pengkelat atau biasanya kita gunakan EDTA. Kemudian EDTA ini akan bereaksi dengan ion logam dan reaksinya dikontrol dengan menggunakan pH. Kemudian untuk di indikatornya kita bisa mengetahui dari perubahan warna yang terjadi antara kompleks
dengan indikatornya. Kemudian yang terakhir adalah titrasi reduksi oksidasi atau redoks. Ini adalah melibatkan zat pengoksidasi ataupun zat pereduksi dan sebaliknya. Zat pengoksidasi memperoleh elektron dan zat pereduksi kehilangan elektron. Oke, perhitungan secara volumetri diasumsi. Ini adalah beberapa contohnya. Asumsikan sebanyak 25,0 AgNO3 dengan konsentrasi 0,1 molar diperlukan untuk menitrasi sampel dengan mengandung klorida. Reaksinya adalah sebagai berikut. Secara umum Cl ditambah Ag itu membentuk endapan AgCl. Karena perbandingan rasio antara Ag dan Cl ini 1:1, maka milimol Cl adalah 1:1 dan itu sama dengan milimol Ag yang dibutuhkan untuk titrasi. Sehingga kita dapat menghitung jumlah analit sama dengan jumlah milimol titran. Sehingga miligram NaCl-nya kita bisa tentukan. Milimol NaCl sama dengan mililiter AgNO3 dikalikan dengan molaritas AgNO3. 25,0 ml dikalikan dengan 0,1 sama dengan 2,5 milimol. Sedangkan berat NaCl-nya adalah milimol dikalikan dengan mR NaCl. 2,50 milimol dikalikan dengan 58,44. Sehingga berat NaCl-nya yang ada dalam sampel sebanyak 146 mg. Oke, ini adalah yang rumus ataupun persamaan yang kita gunakan untuk menghitung persen analit. Jadi fraksi analit sama dengan dikalikan dengan 100%. Jadi miligram analit per miligram sampel dikalikan dengan 100%. Atau ketika kita menggunakan ini diturunkan menjadi milimol analit dikalikan dengan mR analit dibagi berat sampel dikali 100%. Kalau kita menggunakan volume titran adalah konsentrasi titran dalam mol dikalikan dengan jumlah titrannya dikalikan dengan mR-nya kemudian dibagi berat sampel dalam miligram dikali 100%. Jadi tinggal masukkan saja angka-angkanya ketika nanti kita melakukan titrasi. Jadi beberapa zat itu tidak bereaksi dengan basis 1:1. Perhitungan 1:1 tidak dapat kita terapkan pada semua proses titrasi. Jadi kita menggunakan persamaan ini. A kecil dikali A besar sama dengan T kecil dikali T besar menjadi produk. A adalah analit, T adalah titran, dan mereka bereaksi dalam rasio A/T, menghasilkan produk P. Kemudian kita gunakan satuan dan kita gunakan analisis dimensi. Seperti ini, milimol A sama dengan milimol T dikalikan dengan A/T. A/T ini adalah koefisien reaksi dari A dan T, dikalikan dengan milimol A per milimol T. Oke, kemudian ini diturunkan menjadi molaritas T dikalikan dengan mililiter T dikalikan dengan koefisien A/T. Kemudian kalau kita lanjutkan ubah ke miligram A sama dengan milimol A dibagi dengan mRA dikali dengan mRA. Kemudian miligram A sama dengan konsentrasi T dikalikan dengan volume T dikalikan dengan A/T yang kemudian dikalikan lagi dengan mR. Kemudian ada beberapa jenis titrasi yang sering tidak sesuai dengan keseharian. Misalkan reaksinya lambat dan yang lainnya adalah titik akhirnya tidak tajam sehingga susah untuk memperoleh titik akhir titrasi yang tepat. Contohnya adalah titrasi tablet antasida menggunakan HCl. Dalam reaksi ini kita gunakan istilah titrasi balik. Jadi titrasi balik ini
sejumlah reagen yang terukur atau volumenya diketahui ditambahkan ke dalam sampel sehingga hasilnya berlebihan. Kemudian setelah reaksi, analit itu dibiarkan bereaksi dengan reagen tadi. Reagen yang tersisa ini kemudian dititrasi dengan standar lain yang nanti akan kita gunakan. Jadi dalam titrasi balik ini reagennya direaksikan terlebih dahulu. Tentu saja reagennya sudah diketahui berapa jumlahnya, berapa konsentrasinya. Nah, yang tidak bereaksi atau sisa reaksi ini kita titrasi. Kemudian kita bisa tahu berapa jumlah analit dalam sampel tersebut. Jadi mol reagen yang bereaksi itu adalah mol yang ditambahkan dikurangi adalah mol yang dititrasi tadi. Contohnya ada seperti berikut, sebanyak 0,46461 gram sampel yang mengandung sodium bikarbonat dilarutkan dan dititrasi dengan asam hidroklorid atau HCl dengan konsentrasi 0,1067 molar yang memerlukan volume HCl sebanyak 40,72. Reaksinya adalah seperti ini, HCO3 tambah H+ menjadi H2O dan CO2. Tentukan persen sodium bikarbonat dalam sampel. Dari reaksi ini kita tahu perbandingannya adalah 1:1 antara asam karbonat, sodium bikarbonat dengan HCl. Jadi kemudian kita dapat tentukan milimol HCl adalah konsentrasi HCl dikalikan dengan volume HCl, didapatkan sebanyak 4,3448 milimol HCl. Ini karena reaksinya 1:1, maka dia adalah setara dengan milimol NaHCO3. Berat NaHCO3 kita dapat tentukan dengan mengkalikan konsentrasi tadi dengan mR NaHCO3 yang didapatkan sebanyak 365,01 mg NaHCO3. Persen NaHCO3-nya berapa? Yaitu jumlah NaHCO3 dibagi dengan berat sampel dikalikan dengan 100%, sehingga didapatkan hasil 78,14% NaHCO3. Ini dengan cara yang lebih singkat kita dapat menggunakan konsentrasi HCl dikalikan dengan volume HCl, kemudian dikalikan dengan berat molekul NaHCO3 dibagi dengan miligram sampel dikalikan dengan 100%. Ini hasil langsung ketemu 78,14% NaHCO3. Kemudian contoh yang lain sebanyak 0,26,38 gram sabu soda dianalisis menggunakan titrasi dengan sodium karbonat dengan konsentrasinya 0,1288. Sodium karbonat dengan konsentrasi 0,1288 molar. Larutan hidroklorid menghasilkan atau membutuhkan 38,27 ml. Reaksinya ini ada sebagai berikut. CO32- ditambah dengan H+ menjadi H2O dan CO2. Tentukan sodium karbonat dalam sampel, persentasenya berapa. Oke, dalam reaksi ini kita tahu perbandingan antara CO3 dan H+-nya adalah 1:2, sehingga A per T sama dengan 1/2. Untuk mencari milimol HCl, kita dapat menghitung dengan 0, konsentrasi HCl dikalikan dengan volume HCl yang dikeluarkan atau dibutuhkan, sehingga didapat konsentrasi 4,929 milimol HCl.
Kemudian untuk menentukan milimol NaCO3, milimol HCl yang kita dapatkan tadi dikalikan dengan koefisien reaksinya, yaitu 1/2. Didapatkan hasilnya sebanyak 2464 milimol natrium karbonat. Untuk menentukan berapa miligram natrium karbonatnya, kita kalikan konsentrasi natrium karbonatnya dengan mR natrium karbonat. Didapatkan hasil 261,2 mg natrium karbonat. Persen natrium karbonatnya adalah berat natrium karbonat dibagi dengan berat sampel dikalikan dengan 100%, sehingga ketemunya 99,02% natrium karbonat dalam sampel. Untuk cara yang lebih singkat ataupun secara ringkas, kita dapat memasukkan angka-angka tersebut dalam persamaan ini. Konsentrasi HCl dikalikan dengan volume HCl dibagi dengan 1/2 karena perbandingan reaksinya 1:2. Dikalikan dengan berat molekul natrium karbonat dibagi dengan berat sampel dikalikan dengan 100%. Hasilnya sama, 99,02% natrium karbonat. Jadi kemudian kita akan membahas hubungan antara berat dengan konsentrasi pada sampel. Ini akan berguna dalam analisis gravimetri. Jadi dalam analisis gravimetri, mol analit adalah kelipatan dari mol endapan yang terbentuk. Jadi nanti dalam analisis gravimetri ini akan kita membuat ataupun mengendapkan analit yang akan kita periksa. Mol analit yang terdapat dalam setiap mol endapan. Jadi kita akan menggunakan faktor gravimetri. Apa itu faktor gravimetri? Adalah berat endapan per satuan berat endapan. Berat endapan analit per satuan berat endapan. Contohnya di sini adalah Cl yang ditambahkan dengan Ag akan membentuk AgCl. Endapan AgCl. Jadi berat Cl per berat AgCl sama dengan ArCl per MrAgCl. Jadi berat Cl adalah sama dengan berat AgCl dikalikan dengan ArCl per MrAgCl. Contoh yang lain adalah pengendapan Cl2 dengan AgCl. Kalau Cl2 gimana? Ini sama dengannya tadi, hanya saja di sini Cl-nya ada 2. Kemudian Ag-nya ada 2. Jadi berat Cl2 dibagi dengan berat AgCl sama dengan MrCl2 dikalikan dengan MrAgCl2 yang dikalikan 2. Karena di sini 2. Sehingga didapatkan hasil berat Cl2 sama dengan berat AgCl yang dikalikan dengan berat Cl2 dibagi dengan 2 kali AgCl. Sehingga nanti hasilnya adalah sebagai berikut. Berat Cl2 sama dengan berat AgCl dikalikan dengan 70,9 dibagi 2 kali 143,32. Yang nanti secara umum faktor gravimetri ini adalah berat yang zat yang dihasilkan dibagi dengan berat yang akan berat yang dianalisis, misalkan tadi Cl dibagi dengan berat senyawanya, AgCl dikalikan dengan A per B. A per B ini adalah rasio ataupun koefisien reaksinya. Jadi berat sama dikalikan dengan MR dari analit dibagi dengan senyawa yang membentuk analit tersebut dikalikan dengan koefisien reaksi. Nanti akan ketemu dalam gram. Contohnya seperti berikut, tentukan berat barium dalam berat Cl dalam 25,0 gram BaCl2. Yang pertama, kita tentukan dulu berat Ba sebanyak 25,0
gram BaCl2 dikalikan dengan MaRBa dibagi dengan MrBaCl2. ArBa itu adalah 137,3 dan MrBaCl2 adalah 208,2. Jadi berat BA-nya adalah 16,5 gram. Kemudian untuk Cl, karena di sini Cl-nya ada 2, maka di sini juga dikalikan dengan 2. Jadi 2 dikali ArCl dibagi BaCl2. 2 dikali 35,45 dibagi 208,2, hasilnya 8,51 gram Cl. Kemudian untuk contoh yang lain, aluminium dalam sampel ore ini adalah bahan galian tambang, dilarutkan kemudian diendapkan dengan basa menjadi AlOH3. Kemudian di igniting itu dipanasi ataupun dipijarkan ataupun dipanaskan lebih tepatnya menjadi Al2O3. Al2 ini kemudian ditimbang. Jadi tentukan berat aluminium dalam sampel dalam sebanyak 0,2385 gram endapan yang tadi kita timbang. Oke, jadi aluminiumnya adalah massa Al2O3, karena yang kita timbang adalah Al2O3 dikalikan dengan 2 dikali ArAl per berat Al2O3. Karena Al-nya ada 2, di sini dikalikan dengan 2. Sehingga nanti hasilnya adalah 0,1262 gram Al dalam Al2O3. Dengan cara yang sama, ini juga didapatkan hasil yang sama. Oke, sekian untuk presentasi ataupun materi pengantar dari stokiometri. Sampai jumpa di kuliah yang akan datang. Selamat belajar.